Gebrakan dan kejelian titisan Jokowi bikin warga Solo makin kesemsem. Ditulis oleh Anto Cahaya. Rasanya sudah tidak terhitung banyaknya gebrakan Gibran Rakabuming Raka Wali Kota Solo dalam ngemban tugas. Sejak dilantik pada bulan Februari 2021 bersama Wakil Wali Kota Teguh Prakosa langsung tancap gas. Gibran pun kemudian identik dengan seorang pejabat yang ogah berdiam diri di belakang meja balai kota, yang lebih suka keluyuran sambangi warganya. Maka tidak heran jika ia sempat kena COVID-19 gara-gara terlalu aktif di lapangan. Sejak menjabat, Gibran gajinya sebagai wali kota digunakan untuk beli beras yang 5 kg dan dibagikan ke warga yang membutuhkan saat belusukan atau seraya pulang ke rumah dan untuk nebus atau bayar SPP murid yang kekurangan. Bahkan tidak jarang ia harus rogoh kocek lebih dalam karena kerap tidak cukup. Di masa pandemi ketika nyaris seluruh sendi ekonomi mati suri, Gibran yang berangkat dari seorang pengusaha tidak hilang akal. Jalur digitalisasi menjadi salah satu pemecah kebuntuan. Selain terus mendorong vaksinasi di seluruh wilayah Solo Raya dengan cara yang cukup unik dan sistem jemput bola, dan belakangan diikuti kepala daerah lain yaitu dengan meluncurkan mobil keliling keluar masuk kampung pelayan divaksin. Kota Solo yang memiliki potensi wisata budaya yang tinggi juga mendorongnya untuk mulai digarap dengan sangat serius. Balai Kambang yang vakum mulai dibidik sebagai salah satu pusat hiburan rakyat agar datangkan PAD. Sedang kampung-kampung yang memiliki potensi pariwisata desa, jalan masuk yang rusak mulai dibenahi. Salah satu contoh kampung atau wilayah yang memiliki ciri khas sentra batik. Harapannya wisatawan dapat melihat bahkan mencoba secara langsung dalam membuat batik. Sudah barang tentu itu akan menjadi kenangan tersendiri. Bahkan sebelumnya mimpi Gibran yang ingin punya spot ikonik seperti halnya Malioboro Yogyakarta mulai digarap. Kawasan Ngarsopuro dan kawasan Jalan Gatot Subroto bakal disulap menjadi Malioboro-nya Solo. Maka dengan demikian potensi wisata kota dengan berbagai macam kerajinan tangan khas Solo dan Nusantara bisa dijajaki pedagang atau warga. Tidak ketinggalan kuliner Solo yang khas menjadi salah satu wisata kuliner yang menjanjikan dan dapat mengangkat perekonomian warganya. Sementara itu pasar-pasar tradisional yang berjumlah 44 pasar dipaksa oleh Gibran dikenalkan pembayaran non-tunai atau mulai masuk digitalisasi. Jadi, kita akan melihat para mbok pedagang di pasar yang pegang gadget dengan cekatan dan lihai cek saldo di akun mereka masing-masing tanpa ribet cari kembalian. Gibran termasuk pemimpin yang jeli dari sektor olahraga, terutama sepak bola. Ia terlihat sangat concern. Stadion Manahan yang bertaraf internasional benar-benar dimanfaatkan. Melalui Persis Solo yang naikkan level dirinya ke pentas nasional. Ia bersama Kaisang, adiknya, sebagai pemilik klub membesarkan Persis. Terbukti sejak bergulirnya Liga 2 Persis sampai saat ini belum terkalahkan dan pemuncak klasemen di grup C bersama 4 klub lainnya diantaranya milik Atta Halilintar PS Pati. Tidak hanya kepala daerah yang jeli melihat peluang dari sektor sepak bola, kebanyakan cuek bebek dan abai sibuk langgengkan kekuasaan dengan cara merangkul ormas-ormas lokal yang tidak mutu dan tidak membawa manfaat pada masyarakat sekitar dan Indonesia secara umum. Gibran begitu cerdas ke depan manusia tidak lagi dapat dipengaruhi oleh bilangan kelompok saja yang kerap jadi penalu tapi juga melihat figur. Apa yang sudah dipersembahkan sang figur tersebut untuk kemaslahatan umat. Ini tidak ubahnya karakter sosok Jokowi sebelum jadi presiden. Sementara itu Gibran juga memanfaatkan ceruk UMKM di Solo untuk menaikkan level mereka ke ranah global. Dengan cara membangun kampus UMKM dan bekerja sama dengan marketplace dan bangun kantor e-commerce. Dari sektor ini banyak timbul multi-effect yang keren. UMKM di Solo dan sekitarnya tumbuh percaya diri karena dibantu pemasarannya, dengan demikian ekonomi terangkat. Para UMKM sudah tidak pusing secara sistem karena Pemkot Solo sudah urusi semuanya. Para UMKM tinggal fokus berbagi kualitas barang agar dapat bersaing di dunia internasional. Selain dapat membantu 10.000 UMKM di kota Solo, ternyata kehadiran kampus dan e-commerce tersebut juga mampu serap tenaga kerja baru hingga 2.000 orang. Kejelian Gibran Rakabuming Raka juga sasar yang sedang marak jadi pemberitaan nasional yang juga menimpa warganya, yaitu terkait dengan korban pinjol ilegal. Gibran dengan sigap mencantumkan nomor yang dapat dihubungi oleh warganya untuk dibantu. Gibran bekerja sama dengan pihak kepolisian, gebrakan-gebrakan yang sederhana tapi membuat warga Solo makin kesemsem dibuatnya, seolah pemerintah benar-benar hadir di tengah mereka. Bahkan tidak hanya sampai di sana, Gibran rupanya benar-benar memanfaatkan isu nasional menjadi cara dia ada untuk warganya. Soal harga PCR pun warganya diminta melapor jika ada yang dikenakan tarif tidak sesuai dengan ketentuan. Silakan lapor ke saya, katanya dengan tegas. Jadi rasanya tidak berlebihan jika kemudian pikiran kita kemudian melayang pada sosok Agus, putra SBY yang ngebet jadi presiden. So, apa yang ada di benak Anda? Demikian salam
Tulis komen Anda di kolom komentar, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagub DKI blunder soal banjir, padahal sebaliknya, ditulis oleh Syardi. Musim hujan telah tiba. DKI Jakarta adalah kota yang paling disorot terkait penanganan banjir, sekaligus banyak yang ingin melihat sejauh mana pekerjaan Anies dalam mencegah banjir. Menurut pantauan media, DKI Jakarta kembali diguyur hujan secara terus-menerus pada hari Rabu kemarin. Hujan yang turun sejak Rabu siang hingga malam hari diklaim tidak mengakibatkan banjir. Wagub DKI Jakarta yang mengatakan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa belum ada laporan terkait genangan, apalagi banjir di daerah DKI Jakarta. Alhamdulillah, sekalipun hujan, berdasarkan pemantauan banjir tidak ada genangan yang berarti ya. Sampai saat ini kami belum ada terima laporan terkait genangan apalagi banjir, kata Ahmad Riza. Meskipun sudah masuk musim hujan, Riza yakin bahwa program pembuatan resapan air kan masih jauh dari target awal yang katanya jutaan. Dan pengerukan saluran air akan tetap berjalan untuk menghindari masyarakat dari banjir. Mudah-mudahan ke depan dengan program-program yang ada seperti pengerukan gerbek lumpur, pembuatan waduk, sumur resapan, dan lain-lain, kita bisa mengurangi genangan dan terhindar dari banjir, katanya. Gerbek lumpur, nama yang cukup menarik, lebih keren lagi kalau namanya razia lumpur, OTT lumpur, sidak lumpur, atau tangkap lumpur. Akan tetapi klaim Wagub DKI ini ternyata berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta. Pihaknya mengatakan bahwa sejumlah kawasan telah tergenang air. Data tersebut dikeluarkan pada Rabu 27 Oktober 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dilaporkan bahwa pintu air Pasar Ikan tengah berstatus siaga 2. Ketinggian pintu air saat itu mencapai 208 cm. Untuk kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jatinegara, kebanjiran setinggi mencapai 50 cm. Genangan air menyebabkan kemacetan mengular panjang dari arah PCG, Cililitan, hingga arah Tanjung Priok. Selain itu, di kawasan Jakarta Selatan terjadi banjir setinggi 30 cm di Jalan Kemang Utara 9, Mampang Perapatan. Sebelumnya saya juga sudah menuliskan artikel di mana pada hari Senin lalu, hujan deras yang hanya berlangsung selama 30 menit membuat warga Kebun Jeruk Baru, Jakarta Barat kembali kebanjiran. Banjir setinggi 70 cm mengganggu aktivitas warga setempat. Bahkan kabarnya sudah beberapa kali kebanjiran sebelumnya. Saya tidak paham bagaimana bisa Wagub DKI mengatakan itu dengan penuh percaya diri, padahal banjir adalah salah satu masalah paling kompleks di Jakarta dan tidak akan bisa selesai dalam waktu singkat. Untuk saat ini genangan air atau banjir akan tetap ada, hanya saja tingkat keparahannya yang perlu diperhatikan. Kalau tadi Wagub ngomong seperti itu, rasanya sungguh pede sekali. Mungkin